membahas mengenai pergerakan IHSG di bulan November ini yang cenderung memerah ya, jadi turun terus gitu. Ada apa ini? Apakah ada bahaya atau ada apa nih? Nah, selama sepekan kemarin kan IHSG itu sudah terkoreksi minus kurang lebih 1,7%. Nah, sempat menyentuh level 7.120-an, 111 gitu. Nah, sentimen dari global memang cenderung menekan emerging market, khususnya juga IHSG, khususnya setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dengan kebijakannya. Nah, itu cenderung menyebabkan capital outflow yang cukup besar ke luar ya dari pasar saham kita. Ada sekitar 4,64 triliun rupiah ya keluar dari bursa kita selama satu pekan terakhir ini. Nah, malam ini kita akan membahas fenomena turunnya IHSG yang cukup dalam ini dalam waktu yang cepat bersama rekan saya Bapak Adik Aryat. Nah, beliau adalah Training and Development dari Warkop Saham. Nah, kita langsung saja sapa beliau. Selamat malam, Mas Adik. Halo, selamat malam Mas dan teman-teman Bitret semua. Perkenalkan ya, ini suaranya agak kepantul kayaknya. Mungkin Mas ini bisa matiin kalau mic-nya atau gimana ya? Boleh. Ya oke. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman Bitret semua ya, udah kasih kesempatan buat tim Warkop Saham juga bantu isi untuk malam ini ya, khususnya dengan mungkin di sini ada Warkoper semua yang biasa ikut sesi lunch break siang tadi, atau biasanya memang kita ada sesi lunch break ya untuk bahas terkait IHSG. Hari ini kita ada juga untuk bahas di malam hari ini gitu. Jadi bersama rekan-rekan Bitret semua ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait penurunan IHSG. Itu sebagian besar sebenarnya udah dijelaskan ya tadi, terkait daripada dampaknya dari faktor makronya, dari US dan lain sebagainya. Khususnya hari ini juga ada berita penting ya, dan nanti kita bahas sebentar terkait keputusan dari Bank Indonesia tadinya. Gitu. Perkenalkan dulu buat teman-teman Bitret mungkin yang belum tahu saya Aryat Satriawan ya. Saya biasanya yang isi untuk bagian edukasi nih di Warkop Saham gitu. Jadi kalau andaikan edukasi, analisa gitu, analisa mendalam khususnya terkait fundamental dan bandarmologi. Nah, itu saya tuh yang isi buat teman-teman semua. Jadi malam ini kita akan bahas ya mungkin dari sisi teknikal bisa dari teman-teman Bitret ya yang isi, tapi mungkin untuk dari sisi fundamental dan bandarmologi itu bakal saya bantu khususnya nih ada yang bertanya tentang PPN 12% tahun depan. Nah, itu kita bakal bahas semuanya sebentar ya. Nah, mungkin itu sih dari saya. Untuk awalnya, saya kembalikan lagi kepada teman-teman Bitret semua ya. Oke, terima kasih untuk Mas Aryat ya. Nah, teman-teman jangan lupa juga sebelum kita lanjut lebih dalam lagi untuk follow Instagram dari Warkop Saham @warkopsaham, dan tentunya juga jangan lupa untuk follow Instagram kami @bitret_edition. Nah, kita akan bahas IHSG selama 2-3 hari terakhir ini ya. Jadi di minggu ketiga atau keempat ya sekarang, minggu ketiga dari bulan November ini. Nah, ada apa yang terjadi nih? Nah, kelihatannya penurunan harga sudah cukup terbatas ya. Memang dari sisi teknikal pun kami dari Bitret juga mengekspektasikan kalau akan ada technical rebound nih. Nah, kalau dari sisi fundamental dan dari kacamata Warkop Saham, kira-kira IHSG 2-3 hari terakhir ini mengalami sentimen maupun kejadian apa nih Pak dari sisi fundamentalnya? Oke, baik. Teman-teman semua, ini sebenarnya suatu hal yang saya sudah bahas bersama tim Warkop Saham dari awal bulan November ya, sebelum dia tembus MA 200-nya teman-teman semua. Jadi kita tahu sendiri MA 200-nya itu kalau andaikan kita lihat secara teknikal, kemarin itu ditembus pada tanggal 7 November ya. Dan itu membuat membuat daripada tren penurunan ini menjadi positif ya, dia tembus daripada MA 200-nya. Nah, dari sisi fundamental kita udah ada bahas nih.
terkait kenapa bisa penurunan ini terjadi. Selain daripada ya sudah dijelaskan tadi outflow asing tersebut. Nah, jadi sebenarnya kenapa asing ini outflow-nya banyak. Nah, jadi buat teman-teman semua di US itu kita tahu sendiri habis ada election gitu. Dan Trump menang, gitu, Trump menang. Dan kalau kita lihat ya, kebijakan-kebijakan Donald Trump ini dan kebijakan-kebijakan Kamala kemarin itu kebijakan Donald Trump itu kebanyakan kebijakan-kebijakan yang inflationary, alias kebijakan-kebijakan yang bisa membuat inflasi di US sana itu meningkat gitu. Nah, makanya banyak nih investor itu lari atau bawa uangnya lah gitu ke US sana gitu, ke US sana. Nah, tapi selama beberapa selama beberapa minggu ini hingga hingga akhir tahun nanti, penurunan IHSG ini tidak dipengaruhi secara full oleh kenaikan daripada Trump tadi, teman-teman semua. Nah, karena kenapa? Karena Trump itu baru dilantik tanggal 20 Januari nanti. Nah, sekarang itu dari kemarin pada saat dia menang dan sampai Desember nanti ya, itu masih Biden yang memegang pemerintahan gitu. Jadi penurunan daripada IHSG ini tidak bisa dipautkan secara 100% bahwa oh ini adalah kenaikan daripada Trump asing keluar, tidak. Jadi ada faktor makroekonomi gitu. Jadi di mana karena kebijakan Trump ini kan dia ada kebijakan inflasionari ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini mengundang the Fed gitu atau Jerome Powell untuk berhati-hati ke depannya gitu. Apalagi kemarin ternyata inflasi di US itu naik sedikit tuh, ya naik sedikit. Kita tahu sendiri dia naik sedikit. Dan memang ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh daripada Federal Reserve ya atau the Fed. Tapi pemangkasan suku bunga ke depannya itu bakal tergantung daripada kebijakan Trump ini apakah betul meningkatkan inflasi atau tidak. Soalnya gini teman-teman, jadi nanti ya Trump ini betul-betul akan berdampak setelah dia akan dilantik gitu, tanggal 20 nanti. Jadi investor itu kayak nunggu, betul nggak tanggal setelah 1 bulan pertama kamu dilantik itu inflasi beneran naik gitu. Apakah itu janjimu akan kau laksanakan atau itu hanya omong-omong doang gitu atau janji-janji doang. Nah, itu nanti bakal ditagih tuh sama investor. Kalau memang ternyata inflasi nanti nggak naik, nah itu bakal berdampak positif untuk IHSG kita gitu. Saat ini kenapa IHSG itu ketekan? Kurang lebih karena speech Powell kemarin yang sudah mulai bilang berhati-hati ke depannya, mereka memangkas suku bunga berdasarkan kinerja daripada ekonomi gitu, atau bagaimana ekonomi ke depannya gitu. Jadi sudah mulai berhati-hati itu. Jadi investor juga sudah mulai berhati-hati, mereka nunggu nih buat di tanggal 20 nanti dan 1 bulan setelah Trump itu menjabat gitu. Jadi makanya di kemarin ya saya ada sempat bilang di Warkop Saham, kita itu betul-betul merasakan sentimen positif atau sentimen negatif nantinya itu di kuartal pertama tahun 2025. Saat ini kita itu baru ketekan akibat kebijakan the Fed doang gitu atau dari Federal Reserve doang gitu. Nah, IHSG beberapa 2 hari ini itu ada naik ya. Dia naik kemarin tapi hari ini dia turun lagi nih karena mengetes daripada MA10-nya teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat ya penurunannya IHSG ini memang sebenarnya sejalan dengan peningkatan daripada US Treasury Yield di US ya, atau obligasi pemerintah AS. Dan ini sejalan juga dengan penguatan dolar ya, penguatan dolar atau DXY. Nah, tapi kalau kita lihat memang keduanya ini sudah menandakan tanda-tanda positif nih, di mana DXY dan US Treasury Yield itu mulai mengalami penurunan. Kalau saya baca itu karena China dan Jepang itu sudah mulai nih jual untuk obligasi pemerintah AS-nya mereka gitu. Jadi teman-teman, untuk obligasi pemerintah itu bukan hanya AS sendiri yang pegang ya. Jadi banyak negara yang pegang. Indonesia ada juga gitu. Dan yang paling besar itu adalah China dan Jepang. Ini nantinya bisa berdampak positif untuk kita. Maksudnya gimana? Kalau ya seperti yang Mas William bilang tadi ya,
penurunan IHSG ini sudah mulai terbatas daripada pergerakan asing. Nah, nanti kalau andaikan misalnya nih apa namanya penurunan daripada IHSG ini diikuti dengan penurunan daripada apa namanya DXY juga atau US Treasury Yield juga, ketika US Treasury Yield naik nanti ya, kemungkinan itu bukan karena dibeli lagi oleh China dan Jepang, tapi dibeli oleh pemerintah US sendiri. Nantinya kalau andaikan misalnya nih itu ternyata terbukti nih dia betulan naik di XY dan US Treasury Yield ternyata betulan naik gitu kan, itu mulai akan sedikit dampaknya di IHSG kita gitu, karena kenaikannya itu bukan karena negara lain ya, bukan karena negara lain dan lain sebagainya, tapi karena US sendiri yang membeli surat utangnya gitu. Jadi ini sejalan ya dengan yang saya bilang kemarin. Saya harap sebenarnya menjelang daripada Desember kita itu penurunan sejak daripada MA200-nya itu mentok-mentok di 5% penurunannya gitu. Jadi semoga nanti ada sentimen positif ya di Desember ini, tapi kita tidak bisa mengharap nih untuk asing dulu kayaknya, karena asing ini belum ada nih yang masuk gitu. Tapi untuk Desember kurang lebih sih kita mengharapkannya institusi lokal dulu. Gitu sih Mas William tadi. Ini agak tiba-tiba agak panjang nih gitu saya bahas. Iya, enggak apa-apa Mas, karena ya memang saat ini tuh banyak sekali story ya, jadi kita berusaha menganalisa itu dari banyak sisi, kemudian juga memang dampak dari terpilihnya Trump ini juga sangat masif ya, sampai banyak apa namanya mulai bermunculan meme-meme kalau ternyata ya ini Trump kalau sudah berhasil menang ada kejadian apalah nantinya, kemudian nanti trade war, kemudian juga nanti mungkin akan ada potensi perang gitu. Meskipun di luar sana itu sifatnya masih jokes, tapi juga mungkin itu kekhawatiran atau ekspektasi terpendam dari banyak orang ya. Nah, selain itu juga tadi kan juga sempat disampaikan kalau dari US sendiri pun memang kalau kita memperhatikan pergerakan di XY juga cenderung naik. Nah, artinya kan nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar juga cenderung melemah untuk beberapa waktu terakhir ini. Nah, itu juga jadi sentimen negatifnya nih buat IHSG kita. Ya, oh ya teman-teman Sobat Fitrade dan juga Warkopers ya, teman-teman dari Warkop Saham. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada tanggapan atau komen, nah feel free buat chat di kolom komen ya. Jadi nanti kita akan bahas juga. Tadi sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah tanya-tanya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, tadi kan Mas Arya sempat menceritakan dari sisi makroekonomi, kemudian dari sisi sentimen dari luar negeri. Oh ya teman-teman, William juga mau mengingatkan kalau hari ini Bank Indonesia kita juga sudah mengumumkan kalau suku bunga kita ditahan, jadi tidak ada penambahan maupun pengurangan suku bunga dari Bank Indonesia. Nah, kalau tadi dari luar suku bunga The Fed itu planningnya cenderung diturunkan, kalau kita masih ditahan. Nah, sentimen lain dari dalam negeri apakah ada yang bisa kita perhatikan juga nih Mas Arya, mungkin di sisa bulan November ini kira-kira akan ada sentimen dari dalam negeri seperti apa yang akan mendorong atau mungkin menjadi pemberat IHSG, Mas? Silakan. Oke, jadi memang sudah disinggung ya sama Mas William terkait daripada BI rate itu ditahan 6%. Sebenarnya saya tuh agak berharap ya BI rate itu diturunkan, tapi melihat daripada apa namanya BI rate itu diturunkan, tapi melihat daripada rupiah yang ketekan lagi ke level 15.800 gitu kan, bahkan kemarin sempat ke 15.900, itu saya bilang wah kayaknya chance untuk apa namanya BI rate dipangkas itu sangat-sangat kecil gitu, dan ternyata terbukti hari ini itu ditahan gitu, ditahan lagi untuk BI rate-nya gitu. Jadi itulah kenapa kita hari ini tidak bisa apa namanya, sepertinya market juga sudah mengantisipasi hal ini ya. Makanya hari ini juga apa namanya terkoreksi lagi di IHSG-nya kita gitu. Dan big bank kayak BBRI itu juga mengalami terkoreksi ya.
Jadi memang kemarin itu saya bilang bahwa kalau BI rate itu dipangkas, kemungkinan BBRI dan beberapa sektor lainnya ya, sektor properti dan lain sebagainya itu akan terdampak positif. Tapi kalau andaikan ditahan atau bahkan cenderung dinaikkan, maka itu akan berdampak buruk untuk daripada perbankan ya dan apa namanya beberapa sektor lainnya gitu. Nah, untuk apa namanya itu untuk kebijakan moneter ya. Nah, di lain sisi kalau kita lihat saat ini juga ada beberapa kebijakan fiskal yang lagi ramai nih, yaitu apa? PPN 12%. Tadi ada sempat disinggung tuh. Mana saya baca komennya nih. Ini PPN 12% tahun depan makin berat nih IHSG. Jadi memang teman-teman semua, IHSG kita itu atau pasar saham itu apa namanya adalah cerminan ekonomi ya gitu, cerminan ekonomi di mana ekonomi itu diatur dengan dua hal, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal gitu. Kebijakan moneter oleh bank sentral, kebijakan fiskal oleh pemerintah kita gitu. Nah, uniknya antara kita itu sebenarnya Mas William agak mirip dengan US. Kebijakan pemerintahan Pak Presiden Prabowo ya, Presiden Prabowo itu sebenarnya kalau kita perhatikan adalah kebijakan-kebijakan inflasionari juga, kebijakan-kebijakan yang apa namanya mengharuskan banyak anggaran gitu untuk di spending gitu. Yang ini nantinya itu bisa meningkatkan inflasi. Sebenarnya ya inflasi untuk negara berkembang seperti kita itu justru sebenarnya saya anggap bagus gitu. Bahkan inflasi di angka 2%, 4%, saya rasa kurang perform untuk negara-negara emerging market. Kita tuh butuh inflasi yang jauh lebih besar sebenarnya gitu. Tapi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang juga besar tentunya. Kita nggak mau apa namanya bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi juga tinggi, tapi ternyata apa namanya hanya sekalangan kecil gitu, sekalangan kecil yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu gitu. Soalnya kan ekonomi kita itu didongkrak oleh 3 kalangan, ya kalangan apa namanya menengah ke atas atau kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah gitu. Nah, atau yang miskin. Nah, kebanyakan kalau kita lihat di Gini rasio Indonesia ya, Gini rasio Indonesia itu agak kurang bagus lah, dimana berarti banyak ya setiap kali daripada kebijakan atau apa namanya suntikan dana ke ekonomi itu hanya dinikmati sebagian besarnya oleh sebagian kelompok orang gitu. Nah, itu kita tidak pengen terjadi di apa namanya kebijakan yang inflasionari daripada Presiden Prabowo Subianto gitu. Kita maunya semua kalangan, khususnya kalangan menengah ya, itu merasakan daripada apa namanya suntikan kebijakan ya, suntikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah baru nantinya gitu. Nah, jadi dari kebijakan fiskal sebenarnya mendukung untuk pertumbuhan ekonomi, tapi mengingat ada kayak PPN 12%, terus ada juga tapera dan lain sebagainya, ini justru kedepannya bisa menjadi bumerang nih untuk ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena bisa jadi masyarakat itu spendingnya malah mengecil gitu. Nah, kalau andaikan kita secara ekonomi atau secara spending itu mengecil ya, nah maka ini juga bisa berdampak ke emiten-emiten di IHSG gitu, emiten-emiten di IHSG, khususnya emiten-emiten kayak apa namanya konsumer yang sekunder, barang-barang sekunder dan lain sebagainya. Kalau consumer goods yang barang-barang primer sih kayak kebutuhan hidup sehari-hari mungkin tidak terlalu terpengaruh, tapi kalau kebutuhan-kebutuhan yang tidak yang sekunder atau bahkan tersier kayak misalnya kayak apa namanya mobil ya, otomotif dan lain sebagainya, itu pasti akan terdampak gitu. Orang-orang pasti akan menahan diri untuk kayaknya saya nggak beli mobil dulu deh, kayaknya saya nggak beli rumah dulu deh gitu dan lain sebagainya. Nah, apalagi sebenarnya suatu negara itu kelas menengahnya perlu ditekan nih, apa namanya didorong nih gitu, bukan malah ditekan dengan PPN yang tinggi. Makanya banyak orang juga yang sebenarnya kurang suka dengan kebijakan ini gitu. Dan apa namanya kalau Mas William bisa lihat ya di komposisi atau persebaran daripada investor di IHSG ya,
itu sebagian besar mayoritas itu adalah kelas menengah gitu, kelas menengah. Jadi kalau kelas menengah ini malah nanti ketekan gitu untuk spendingnya, boro-boro mereka mau investasi gitu, boro-boro mereka mau taruh uangnya di investasi, malah mereka kayaknya tarik uangnya gitu untuk makan, untuk hal lainnya yang lebih penting. Takutnya itu adalah seperti itu. Makanya eh, kemarin itu agak agak apa ya, agak miris ya waktu saya lihat di US itu ketika kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu bertolak belakang gitu. Jadi kita tahu kemarin Jerome Powell itu atau The Fed ya, The Fed itu mereka ada apa namanya, mereka ada menurunkan suku bunga dan lain sebagainya, atau kemarin sempat menaikkan suku bunga ya, sempat menaikkan suku bunga. Tapi di satu sisi pemerintahnya ini apa namanya, Joe Biden itu kebijakannya itu malah spending gitu, yaitu membuat uang keluar banyak gitu ke Ukraina, ke Israel dan lain sebagainya. Ini berlawanan gitu. Jadi yang sengsara adalah masyarakatnya gitu. Nah, saya tidak pengen hal seperti ini tuh terjadi. Saya pengennya sebenarnya bagusnya itu adalah antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu saling mendukung nih satu sama lain gitu, dan itu pasti akan berdampak baik buat market. Jadi semoga sih, saya harapannya untuk di tahun 2025 pemerintah adalah untuk kajian gitu, baik itu melalui DPR ataupun kementerian terkait daripada PPN ataupun pengetahuan-pengetahuan lainnya khusus untuk kelas menengah. Karena uh, kalau kita lihat ya Mas William, apa namanya, asing itu sebenarnya dananya itu tidak menambah banyak banget gitu, alias asing itu sebenarnya di IHSG itu mereka-mereka aja gitu, asingnya tuh tidak berubah-berubah, tapi yang berubah itu adalah komposisi investor lokalnya gitu. Kalau investor lokal berkurang, maka investor asing ini juga sebenarnya kurang tertarik dengan pasar Indonesia gitu. Kalau kita lihat asing itu dari tahun 2020 ke apa namanya 2020 sampai tahun ini ya, itu tidak bertambah banyak. Yang bertambah banyak itu adalah investor lokalnya, karena investor lokal lah yang mendongkrak daripada IHSG kita sebenarnya gitu. Makanya kalau andai kan ada yang tanya kok bisa asing itu sudah keluar banyak dari IHSG dan posisinya asing itu sama dengan di tahun 2021, harusnya IHSG itu turun seperti di apa namanya level tahun 2021 2022 gitu. Logikanya kayak gitu kan, karena sudah keluar banyak nih mereka gitu dari IHSG. Nah, saya bilang ini karena investor lokal itu juga bertambah di Indonesia gitu. Jadi bukan hanya dana investor asing bertambah, tapi investor lokal juga gitu. Investor lokal lah yang menahan IHSG untuk tidak turun gitu. Dan beberapa emiten-emiten lainnya gitu yang banyak investor lokal di dalamnya. Kalau investor lokal seperti kelas menengah itu makin ditekan, itu malah justru bahaya buat IHSG kita, nggak ada pendorong untuk naik lebih tinggi nantinya gitu. Gitu sih Mas William, pandangannya untuk dari kebijakan makro dan kebijakan fiskal. Oke, iya. Jadi memang dari sisi dalam negeri ini sebetulnya krusial banget ya buat pergerakan IHSG kita, khususnya kalau IHSG kita ingin kembali didorong naik ke atas seperti itu. Khususnya untuk teman-teman yang sedang berharap, wah kita semoga IHSG ini bisa all time high lagi nih, karena beberapa waktu lalu kan juga sudah menyentuh level all time high. Nah, ini apakah nanti masih bisa all time high lagi? Nah, tapi katanya memang dari sisi dalam negeri sendiri pun khususnya karena PPN-nya berencana dinaikkan, kemudian indeks keyakinan konsumen khususnya di negara kita ini juga cenderung turun, itu juga membuat cukup berat untuk IHSG kita ini bisa rally lagi ya, jadi naik dengan signifikan gitu. Selain itu juga kami juga lihat kalau ekonomi di Indonesia ini memang cenderung didorong oleh konsumsi ya. Jadi ekonomi yang 50% lebih itu pendorongnya adalah konsumen atau consumerism gitu. Kalau betul Mas. Consumerism kita atau daya beli kita turun, otomatis perekonomian kita secara umum juga akan melambat. Nah, itu nanti juga bisa melebar
sampai kemana-mana, khususnya ya di emiten-emiten yang sudah melantai di bursa juga pasti akan terdampak juga gitu. Nah, terakhir nih mengenai sentimen dari dalam negeri. Kalau menurut Mas Aryat nih, belakangan ini kan sering sekali dibahas di mana-mana mengenai judi online. Nah, apakah judi online ini juga menjadi salah satu fenomena baru yang eh, karena mungkin orang-orang yang berinvestasi di IHSG itu juga kalangan menengah dan menengah atas, apakah judi online ini juga membawa dampak yang cukup buruk ke IHSG kita, karena memang dampaknya juga cukup masif nih kalau dibahas di berita maupun juga di sosmed. Itu kayaknya judi online ini nggak cuman kalangan bawah nih, tapi kalangan menengah pun juga tergoda untuk masuk, otomatis juga investasi ke IHSG juga mulai terhambat. Nah, kalau dari pandangan Mas Aryat gimana nih, Mas? Oke, jadi terkait judi online itu memang pernah saya bahas ya satu kali di webinar saya, dan saya memang setuju ya kalau andaikan memang judi online itu berdampak terhadap apa namanya eh, pergerakan pasar saham gitu, karena uang yang harusnya itu secara apa namanya secara perputaran harusnya produktif malah keluar gitu. Jadi apa namanya alasan pelemahan, jadi gini, sebenarnya ya Mas, kalau andaikan saya tangkap secara politik gitu kan, kenapa pemerintah itu eh, kenapa pemerintah itu naikkan PPN-nya 12%? Karena sebenarnya itu adalah suatu langkah gitu, suatu langkah di mana mereka ini membutuhkan dana, membutuhkan anggaran tambahan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi rakyatnya itu sudah mulai berkurang spendingnya. Spendingnya ini malah ke judi online dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pemerintah ini seperti melihat gitu, daripada apa namanya kita basmi gitu untuk judi online-nya dan lain sebagainya gitu kan, yang apa namanya masih banyak banget gitu. Saya bingung juga kenapa apa namanya sampai saat ini, padahal ini masalah serius tapi tidak diseriuskan oleh pemerintah. Mereka seperti berpikir daripada kita apa namanya kita tunggu rakyat itu spending ya, mending kita langsung apa namanya langsung mendapatkan uang melalui pajak tadi gitu, yang mana ini akan masuk ke dalam kebutuhan primer mereka gitu, bahasanya lah, bahasa halusnya seperti itu. Jadi apa namanya itu bakal masuk ke nanti ke bahan-bahan pokok dan lain sebagainya gitu, ke apa kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier kita. Nah, jadi pemerintah itu sebenarnya kalau saya lihat secara politis seperti itu. Dan apakah berdampak kepada ISG? Tentu banget berdampak, Mas. Seperti yang saya bilang tadi, apa namanya bahkan saya pernah berpikiran secara ekstrim gitu kan, bahwa kenapa kalau andaikan nggak berjudi, berjudi aja gitu di saham itu, saya sampai bilang seperti itu. Jadi apa namanya uangnya itu nggak lari gitu ke kita tahu uang-uang yang judi online itu kita tidak usah tutup mata lah, itu larinya ke apa namanya ke luar negeri, ke Thailand, ke apa namanya negara-negara tetangga lah gitu, karena memang di sana operasionalnya gitu. Nah apa namanya jadi apakah dibilang berdampak, berdampak banget menurut saya gitu. Itu akan berdampak karena mayoritas juga ISG diisi oleh kelas menengah ya, dan ketika mereka apa namanya malah justru banyak judi online, itu malah banyak uang yang harusnya berputar di ISG malah keluar gitu, malah keluar negara, bahkan bukan berputar di ekonomi lagi tapi keluar daripada negara kita sendiri. Nah, makanya ini juga yang menjadi pertimbangan untuk daripada apa namanya pertimbangan banyak hal ya kejadian di Indonesia baru-baru ini. Bisa dibilang daripada kebijakan moneter, kenapa apa namanya kebijakan moneter itu bukan hanya faktor apa namanya BI itu melihat makroekonomi, bukan hanya di Timur Tengah atau US, mereka melihat juga bagaimana perilaku masyarakat di dalam negeri yang banyak judi online yang membuat uang
uang rupiah-rupiah itu ke luar negeri semua gitu. Dan pemerintah juga melihat hal itu, makanya mereka tetap mengambil kebijakan atau menjalankan kebijakan PPN 12% tadi gitu. Dan aduh, saya lupa, saya mau singgung tadi satu ini, kelupaan saya. Sebentar aja kayaknya lanjut. Nah, saya lupa tadi, ini penting tadi. Nah, kira-kira seperti itu sih Mas. Apa namanya Mas William untuk apa namanya judi online ini, karena memang seberdampak itu sebenarnya untuk di ISG kita bahkan ekonomi. Itu juga. Jadi kenapa pemerintah juga ngotot gitu kan untuk iPhone, seperti iPhone itu TKDN dan lain sebagainya, mereka harus investasi gitu di dalam negeri gitu kan. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi faktornya itu juga sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah terkait rupiah kita gitu, rupiah kita dan sebagainya. Dan apa namanya, kenapa sebenarnya didorong untuk TKDN itu tetap harus di apa namanya betul-betul di-push gitu. Pemerintah itu sebenarnya nggak mau untuk bahwa iPhone itu nggak masuk di Indonesia, yang soalnya mereka juga pasti khawatir gitu, khawatir bahwa orang-orang akan ke luar negeri bawa uangnya untuk tetap beli iPhone dan akhirnya menukar rupiahnya gitu untuk membeli dan lain sebagainya. Itu kan juga pasti akan melemahkan rupiah kita. Jadi makanya pemerintah juga sebenarnya tetap menggenjot supaya TKDN itu apa namanya TKDN itu dipenuhi oleh pihak Apple-nya gitu. Itu sih Mas William. Ya, oke. Ya memang serunya juga hari-hari ini tuh banyak cerita ya. Jadi isu-isu yang berkembang di dalam negeri, di luar negeri itu cukup banyak dan cenderung negatif gitu untuk IHSG kita. Nah, kita move on sedikit nih. Kalau kita melihat pergerakan harga IHSG beberapa minggu terakhir ini, apakah ini tuh cuman koreksi wajar jangka menengah nih dari IHSG, ataukah ini awal dari downtrend, Pak? Kalau menurut Mas Aryo seperti apa nih untuk pergerakan IHSG beberapa waktu terakhir ini? Oke, ini kita bahas berarti secara teknikal ya. Buat kalau kita lihat secara teknikal ya untuk IHSG teman-teman semua, sebenarnya IHSG ini sudah berkali-kali apa namanya turun di bawah daripada MA 200-nya gitu. Kita teman-teman itu berada lama di bawah MA 200 itu hanya di tahun 2023. Silakan sambil buka chart juga ya. Kalau teman-teman lihat dan zoom out ya, kita berada di bawah daripada MA 200 itu yang lama hanya pada di tahun 2023. Dan memang di kuartal 1 ya, di kuartal 1 dan kuartal memasuki kuartal 2 daripada 2023 itu banyak hal-hal yang apa namanya membuat ekonomi itu tidak pasti gitu. Kita tahu sendiri di tahun 2022 kemarin itu banyak yang bilang bahwa ekonomi akan gelap gitu, dunia gelap dan sebagainya gitu. Pernah viral kemarin. Dan memang itu tercermin di IHSG, yang mana IHSG turun di bawah daripada MA 200-nya dan sejak Desember 2022 kita di bawah MA 200 sampai kita baru keluar daripada MA 200 itu di Juli 2023 gitu. Jadi 2 kuartal lebih kita di bawah MA 200. Tapi kita di bawah MA 200 itu sebenarnya sudah berkali-kali gitu, teman-teman semua. Misalnya kayak di bulan Juli 2022, kita sempat turun di bawah MA 200, tapi penurunannya itu hanya sekitar berapa persen ini? Sekitar 2%, 1,37% gitu. Untuk penurunannya baru kita naik lagi. Begitu juga untuk di bulan Oktober 2022, kita sempat turun di bawah MA 200-nya, ya, MA 200, kita turun di bawah MA 200, ya, tapi itu hanya sekitar 1,5%, hampir 2% gitu. Nah, habis itu di tahun 2024 ini kita sempat turun nih di bawah MA 200 juga gitu. Di bulan Juni gitu, di bulan Juni 2024 kita turun di bawah MA 200, itu sekitar penurunannya sekitar 4%-an gitu, 4,3%-an. Habis itu kita naik lagi gitu. Dan kita sempat turun lagi pada saat Jepang tiba-tiba menaikkan daripada suku bunganya dan berdampak kepada seluruh market, bukan hanya di Indonesia tapi di US dan lain sebagainya. Di Nasdaq itu kita mengalami penurunan drastis hanya dalam 1 hari, IHSG turun 3% lebih.
dan itu kita tembus lagi EMA 200, dan tapi setelahnya kita langsung rebound lagi gitu, rebound lagi. Nah, kali ini kita itu kurang lebih sama, saya rasa ya. Saya rasa di mana saya rasa kita untuk di tahun 2025 ini sebenarnya 50-50 Mas gitu. Saya berpikir bahwa bisa jadi kita akan seperti di tahun 2023, di mana selama kuartal 1 dan kuartal 2 ya, kuartal 1 dan kuartal 2 tahun depan kita akan berada di bawah MA 200 gitu. Nah, jadi melihat daripada apalagi kalau di tanggal 20 Januari nanti, Trump dilantik dan 1 bulan setelahnya ternyata betulan nih inflasi atau CPI di US itu ternyata betulan naik gitu. Itu bakal menjadi patokan untuk investor bahwa mereka akan larikan kembali lagi uangnya ke US gitu, ke US. Nah, itu bisa membuat IHSG kita itu cukup ketekan lagi di kuartal pertama gitu, kuartal pertama. Tapi tentunya saat ini saya mengharapkan IHSG bisa rebound lagi karena secara historis, kalaupun kita turun di bawah EMA 200, mentok-mentok itu penurunannya sejak daripada level EMA 200, penurunannya itu sekitar mentok 5% gitu. Saat ini kita sudah turun sekitar berapa persen nih? Sekitar 2,5%. 2,5%. Jadi kalau kita pengen kita bilang bahwa mentok dia di 5%-an, berarti kita akan lihat IHSG itu turun sekitar di bawah 7.000 nih, di 6.900-an, 6.933. Itu 5%-an. Jadi ini dua perspektif saya sebenarnya gitu. Baru dia rebound, tapi apakah dia bisa rebound nantinya pada saat Desember? Bisa-bisa saja, karena kita tahu sendiri Desember itu ada masanya saat window dressing ya. Window dressing itu adalah bukan dari luar, tapi dari faktor dari dalam negeri gitu. Banyak institusi lokal dan sebagainya itu yang mengatur ulang atau rebalancing terhadap portofolionya. Kita mengharapkan sih rebound menjelang IHSG ya, menjelang Desember itu bisa karena faktor window dressing dan menembus daripada EMA 200-nya. Tapi kalau melihat daripada pergerakan asing yang banyak outflow ini kayaknya cukup sulit nih untuk IHSG untuk menembus daripada EMA 200-nya, karena kita tahu sendiri IHSG itu banyak saham-saham perbankan yang menjadi penopangnya gitu, Kalau kita mengharapkan saham-saham di luar perbankan untuk mendukung daripada IHSG naik, itu masih cukup sulit untuk saat ini, kecuali kayak Goto itu bakal, kalau andaikan dia naik tinggi itu IHSG bakal kedongkrak banyak gitu. Soalnya Goto itu salah satu saham yang saham free float-nya itu cukup besar di IHSG gitu. Dia free float-nya gede lah gitu. Jadi berdampak banyak terhadap indeks gitu, baik itu di IHSG ataupun LQ45. Gitu sih Mas William. Oke, mantap. Memang ya IHSG kita kalau tadi mengacu ke studi dari Mas Aryat ya, itu kalau turun ke bawah MA 200 masih secara historis lah biasanya masih 5%-an, masih ada ruang mungkin 2 sampai 2,5% gitu untuk saat ini. Nah, mungkin nanti bisa diperhatikan kalau harga IHSG sudah mulai mungkin menyentuh ke area 7.000 maupun 6.900-an. Nah, mungkin di titik itu bisa jadi ada rebound lah setidaknya untuk bulan Desember. Dan juga kalau tadi sempat dijelasin juga dari sisi fundamental maupun juga event-event yang akan terjadi setidaknya di bulan Januari dan Februari 2025, kita mungkin perlu mempersiapkan skenario di mana IHSG kita akan cukup tertekan ya, khususnya dari sisi sentimen luar negeri, mancanegara seperti itu, dan juga beberapa sentimen dalam negeri, khususnya juga kita baru saja mendapatkan pemerintahan yang baru, jadi pasti butuh adaptasi dan juga kita tentu saja sama-sama berharap kalau dari sisi moneter dan fiskal, baik itu Bank Indonesia, dari pemerintahan, kebetulan juga Menteri Keuangan kita juga masih lanjut, Ibu Sri Mulyani, dan juga Gubernur Bank Indonesia juga masih Pak Peri. Semoga
harmonisasi gas dan rem dari pemerintah ini cukup rapi ya, sehingga IHSG dan juga ekonomi kita secara umum di negara kita ini relatif lebih stabil daripada skenario pesimis yang sudah mulai beredar di mana-mana nih. Nah, kita akan bahas satu pertanyaan dari teman-teman. Ada Kak Raden Bagus Bima nih. Nah, Kak Raden ini menanyakan apakah kira-kira pengaruh MSCI ya, mungkin rebalancing di bulan November dan Desember ini, apakah akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja IHSG kita? Menurut Mas Aryat bagaimana? Oke, terkait MSCI ya, kalau berpengaruh terhadap IHSG kita, itu mungkin tidak sangat signifikan gitu. Tapi itu mungkin akan berpengaruh terhadap saham-saham hasil rebalancingnya gitu. Jadi spesifik terhadap saham-sahamnya pengaruhnya gitu. Karena kita tahu sendiri, kalau kita mengharapkan rebound saat ini, setidaknya inflow itu harus masuk ke perbankan dulu, gitu teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, saat ini kita kenapa dari Warkop Saham bilang kayaknya kita belum bisa nih mengharapkan untuk rebound, karena top outflow saat ini itu selalu dilihatkan bahwa yang itu adalah di perbankan, khususnya Big Four Banks, kayaknya kayak BBRI, BMRI, ya, BBCA, itu selalu ada di top outflow. Makanya kita selalu bilang, ya, di Warkop Saham itu, kita belum bisa mengharapkan untuk rebound saat ini, tapi tentunya bukan berarti semua saham turun seperti itu, tidak. Jadi ada banyak saham-saham yang justru asing itu ya, jadi asing itu, teman-teman perlu pahami dulu, asing itu memang ada outflow keluar daripada IHSG kita ya, dan pergi ke US atau ke negara-negaranya masing-masing. Tapi ada juga yang rotasi ke sektor lain atau ke emiten lain gitu. Jadi tidak semua dana asing itu keluar dari market sebenarnya teman-teman. Itu hanya rotasi ke sektor lain. Nah, makanya ada saham-saham yang tetap naik bahkan di tengah IHSG itu turun. Cuma saham tersebut itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap IHSG karena bobotnya itu tidak terlalu besar di IHSG gitu, baik itu secara free float ataupun dan sebagainya. Makanya saya bilang saat ini kalau andaikan di luar perbankan, ya salah satunya emiten yang bisa kita harapkan untuk mendorong IHSG itu ya GoTo gitu. Kalau GoTo bisa naik, itu bisa mendorong IHSG kita begitu, bersamaan dengan emiten-emiten dari Pak PP, Pak Prajogo Pangestu gitu. Itu sih kalau untuk MSCI. Nah, mungkin kita bisa bahas nih. Berapa pertanyaan kita bahas nih malam ini, Mas William? Nah, kita dari teman-teman kelihatannya juga mulai banyak nih ya. Nah, cuman sebelum kita bahas pertanyaan, kita mungkin bahas satu hal lagi nih. Apa tuh? Ini. Nah, ini kan market itu cenderung turun nih secara umum ya kalau kita cek IHSG-nya. Apakah ada tips untuk itu maupun juga investasi kala market ini lagi merah-merahnya nih? Dari kacamata Warkop Saham itu seperti apa nih, Pak? Oke. Nah, jadi memang saat ini saham IHSG kita itu lagi merah-merahnya nih, lagi turun-turunnya. Tapi apakah berarti kita itu betul-betul keluar dari market atau kita tidak melihat market gitu? Saya rasa justru jangan seperti itu. Kita bakal ketinggalan peluang gitu, teman-teman semua. Jadi memang kalau andaikan wait and see itu memang menjadi salah satu opsi ya, memang menjadi salah satu opsi. Tapi saya pikir seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa asing itu memang banyak yang keluar, tapi banyak juga yang rotasi ke sektor lain, ke emiten-emiten lain. Nah, kami melihat ya, kalau dikasih tips, kami itu selalu bilang, carilah saham-saham yang saat ini itu sedang diakumulasi oleh asing gitu, bahkan di tengah outflow asing gitu. Ada banyak saham teman-teman semua gitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau teman-teman lihat saham telekomunikasi contohnya ya, saham telekomunikasi itu cukup menarik, di mana kalau kita lihat ada 3 saham telekomunikasi ya yang kita tahu yang besar, yaitu Excel, ISAP, dan Telkomsel. Dan di mana 2 diantaranya itu kalau teman-teman lihat inflow asing itu sangat-sangat gede banget di 2
saham tersebut gitu. Jadi itu bisa menarik dan ternyata terbukti ya beberapa hari ini itu telekomunikasi itu mengalami kenaikan, bahkan Telkomsel yang dibuat asing itu mengalami kenaikan gitu cukup tinggi gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak perlu betul-betul out dari market, wait and see ya, tapi sambil melihat potensi-potensi lainnya gitu. Dan yang kedua, kalau memang teman-teman nggak mau nih saya nggak mau ikut asing deh gitu, soalnya asing lagi banyak keluar, saya hati-hati. Yang kedua adalah saran kami, ikutilah atau perhatikan untuk saham-saham konglomerat di Indonesia gitu. Tidak bisa dipungkiri selama tahun 2023-2024 ini para konglomerat atau konglomerasi di Indonesia itu menjadi pendongkrak banget buat IHSG gitu. Jadi sebenarnya dari Warkop Saham itu cuma dua. Kalau kita nggak ikut asing, ikut daripada konglomerasi, lihat pada konglomerasi ini. Apakah dari konglomerasinya ada yang lagi naik? Kita lihat saham-sahamnya apa yang berkaitan gitu. Nah, jadi contohnya yang baru-baru ini adalah BRMS ya gitu ya, saham-saham dari grup Bakri ya, itu mengalami kenaikan dan kita lagi sasar tuh untuk saham-sahamnya dan sebagainya. Dan bukan hanya saham-sahamnya tapi juga di sektor yang berkaitan dengan saham tersebut, karena bisa juga untuk ikut mengalami kenaikan gitu, karena walaupun tidak secara langsung, hanya mungkin secara lini bisnis yang sama ya, itu dia tetap terpengaruh. Jadi buat teman-teman itu sih dua saran utamanya. Nah, untuk trading pastikan teman-teman tetap trading di saham-saham yang uptrend ya. Walaupun saat ini IHSG penurunan, banyak saham-saham yang sedang uptrend. Jangan trading di saham-saham yang sedang downtrend gitu. Teman-teman, kalau Anda kan mengincar saham yang downtrend itu untuk akumulasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti BBRI. Itu tuh untuk akumulasi pelan-pelan teman-teman gitu. Jangan trading di BBRI gitu. Itu bahaya gitu. Itu bahaya. Jadi akumulasilah BBRI untuk jangka panjang gitu. Karena BBRI itu secara fundamental, tadi ada yang bertanya BBRI, sekalian saya jawab. BBRI itu secara fundamental itu masih bagus kinerjanya. Jadi gini, teman-teman harus bedakan ketika suatu emiten itu berkinerja kurang bagus atau performanya kurang bagus, itu bisa karena dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal gitu, faktor eksternal. Nah, BBRI ini bukan faktor internal, bukan karena manajemen yang buruk atau orang-orang nasabahnya tiba-tiba meninggalkan BRI, bukan teman-teman gitu. Sahamnya itu bukan turun seperti itu. Secara kinerja, BBRI itu kreditnya bertumbuh, nasabahnya itu masih banyak gitu. Jadi secara kinerja atau internal, BBRI itu masih sangat bagus sebagai salah satu big four banks gitu. Tapi ada faktor eksternal teman-teman. Faktor eksternal apa? Yaitu asing yang keluar tadi, yang menjual saham-saham atau kepemilikan BBRI-nya. Kepemilikan asing di BBRI, ya, kepemilikan asing di BBRI itu untuk saham beredarnya atau saham scriptless-nya ya, itu mencapai 70% teman-teman gitu. Jadi bayangin gitu, bayangin kalau andai kan ada kue nih, kue terus kue itu dibagi 10 potong gitu, 10 potong, 7 potongnya itu dimiliki asing gitu. 7 potongnya itu dimiliki asing. Jadi ketika asing itu mencoba menyentuh kue itu, jelas langsung akan ada perubahan kita lihat di kuenya gitu. Nah, jadi karena mereka memiliki 7 potong daripada kue tersebut gitu. Entah mereka mau ambil 7-7-nya kah atau bikin gimana 7-7-nya, tapi yang pasti di kue itu kita akan lihat perubahan yang signifikan gitu. Jadi untuk BBRI itu adalah faktor eksternal. Nah, jadi ini penting teman-teman, di saat penurunan seperti ini, lihat, ini untuk yang invest ya, tadi udah yang trading, yang invest, lihat saham-saham yang mana memang turun harganya karena faktor internal, atau mana yang karena faktor eksternal. Itu harus dibedakan gitu. Karena banyak saham-saham saat ini teman-teman, yang sudah menurut saya salah harga. Ya, jadi turunnya itu hanya karena faktor eksternal, tapi secara faktor internal mereka itu masih bagus, mereka itu masih ada prospek, dan mereka itu masih manajemennya masih terus berusaha untuk terus berkembang ke depannya. Gitu sih, Mas William. Oh, oke, mantap. Nah, semoga ini juga bisa menjadi jawaban juga dari teman kita Kak Si Dot. Nah, jadi beliau dia menanyakan saham yang cocok untuk di-buy saat ini. Nah, cuman memang catatan pentingnya adalah karena sekarang ini tekanan jualnya besar, baiknya
sangat hati-hati untuk buy ya. Jadi apakah itu untuk trading, apakah itu untuk investasi jangka panjang, baiknya memang disiapkan strategi yang sudah matang untuk menghadapi ya pergerakan market yang cenderung masih memerah setidaknya sampai hari ini ya tanggal 20 November gitu. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang masih awal, masih pemula, bulan ini bisa dijadikan study case ya. Jadi ini bisa dijadikan pengalaman yang berharga, bukan dengan cara kita masuk ke market, tapi bagi pemula mungkin lebih baik diperhatikan pergerakan harganya. Kemudian tadi juga Mas Arya sempat menyampaikan beberapa hal-hal yang biasanya pemula kurang memperhatikan, seperti rotasi sektoral, kemudian dari sisi sektor mana yang selalu dimasuki pertama oleh asing seperti sektor perbankan. Dan biasanya memang IHSG digerakkan cukup besar oleh sektor perbankan tersendiri, sektor perbankan itu sendiri maksud saya. Nah, juga tadi dari sisi dalam negeri pun teman-teman juga bisa memperhatikan dari sisi grup-grup konglomerat maupun konglomerasi di Indonesia seperti tadi Pak PP atau grup dari Prayogo Pangestu seperti BRPT, Brand, BREN, hanya Subakri seperti Bumi, Dewa, DWA, kemudian BRMS, grup konglomerasi lainnya bisa teman-teman perhatikan juga bagaimana pergerakan harga sahamnya untuk saat ini. Mungkin itu juga bisa jadi ide backtest bagi teman-teman supaya kedepannya juga trading maupun investasinya juga bisa semakin lancar. Nah, juga untuk mungkin teman-teman yang sudah lebih berpengalaman ya mungkin bisa dimanfaatkan sektor-sektor yang tadi sempat disampaikan, dan juga saham-saham yang perlu kita perhatikan adalah yang uptrend, solid uptrend ya. Jangan yang ambigu atau masih kurang jelas pergerakan harga sahamnya ini apakah beneran mau naik atau belum. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak ini gimana bacanya? INDWL 17. Nah, Min kok PUPS ya? Mungkin maksudnya RUPS Adaro ya, itu sistemnya gimana sih ya? Tahu gak ya berita itunya? Berita. Nah, mungkin dari Mas Aryat ada pendapat gitu? Ya, jadi memang itu tidak salah ya, Mas William, itu memang PUPS. Jadi Adaro itu ada penawaran umum pemegang saham namanya ya. Jadi untuk AADI itu ya, AADI itu jadi memang untuk pelepasan sahamnya itu ada dua ya. Satu melalui PUPS ya, PUPS, dan satunya lagi lewat IPO. Jadi dari IPO nanti untuk AADI itu ya, atau ADI itu Andalan Indonesia itu 10% dilepas dan 90%-nya itu milik Adaro gitu saat itu. Nah, setelah daripada IPO itu 90% kepemilikan Adaro ini akan ditawarkan kepada pemegang saham Adaro nantinya gitu melalui skema PUPS. Nah, buat teman-teman kurang lebih sebenarnya ya skema PUPS itu nanti akan ada pengungkapannya sendiri gitu, kayak prospektusnya atau penjelasannya gitu, dokumen lengkapnya. Saat ini itu belum saat ini itu baru kayak kebijakannya aja gitu. Kira-kira bagaimana nanti pembagiannya, hak-hak untuk pemegang saham minoritas dan lain sebagainya, itu baru seperti itu. Jadi yang dijelaskan itu baru seperti itu. Nanti akan ada kok di masa mendatang sistem PUPS itu nanti dijelaskan seperti apa. Jadi buat teman-teman ya yang memang lagi ngincar AADI atau Andalan Indonesia itu bisa melalui dua skema, entah itu dari IPO-nya ataupun dari PUPS-nya gitu. Tapi memang kalau andaikan teman-teman yakin ya untuk AADI itu ya, AADI dan Adaro itu bisa sikat dua-duanya gitu istilahnya. Dari PUPS diambil, di IPO juga diambil. Karena kalau kita lihat memang secara history Adaro itu ya salah satunya ini ya ADMR ya, itu ADMR itu mengalami kenaikan yang
cukup signifikan waktu awal IPO-nya gitu. Walaupun mungkin tidak sesignifikan saham-saham swasta ya dibanding saham-saham BUMN itu dia kenaikannya tidak sampai berkali-kali lipat lah gitu. Paling hanya sekitar 200% berapa persen gitu yang kenaikannya gitu. Apalagi untuk AADI itu nantinya dia sekitar di 5 ribuan gitu, 5 ribuan. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk PUPS nanti kalau teman-teman ambil ya nanti misalnya nih kalau andaikan AADI itu apa namanya AADI itu ini sebenarnya pembahasannya panjang ya, ada penjelasannya itu cukup panjang. Intinya nanti kalau andaikan teman-teman ambil nih di PUPS dan ternyata nantinya kan itu pas PUPS AADI sudah IPO dan ada kemungkinan setelah di IPO dia bakal arah tuh naik 25%. Nah, tapi tetap aja teman-teman nggak usah khawatir pada saat PUPS itu akan diambil harga atas daripada apa namanya harga IPO gitu. Jadi walaupun AADI itu nanti sudah naik ke 7 ribuan lebih gitu kan, karena dia naik 25%, teman-teman bakal bisa tebus di PUPS-nya di harga 5 ribuan sekian gitu untuk AADI gitu. Jadi di bawah harga daripada habis arahnya gitu. Jadi mungkin dia bakal arah di hari pertama 25% lebih naiknya, dan tapi teman-teman yang tebus di PPS itu nantinya akan ada apa namanya bisa tebus di harga bawah daripada IPO-nya gitu yang hasil arah dan sebagainya gitu. Nah, dan teman-teman juga nantinya untuk apa namanya dividen Adaro itu nantinya bisa diputar tuh untuk di PUPS. Cuma dividen Adaro ini kayaknya nanti di apa namanya semakin mendekati PUPS ya baru diumumkan secara pasti untuk dividennya tanggal berapa. Nah, jadi buat teman-teman tunggu aja, nanti akan ada infonya kok untuk lebih lengkapnya terkait PUPS Adaro itu. Itu sih. Mungkin Mas Ilham. Ya Mas, oke, mantap. Penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Nah, semoga bisa membantu untuk PUPS-nya. Iya, saya ini sudah agak kurang fokus mungkin. Ya, jadi memang Adaro akan PUPS, kemudian ya nanti ada potensi akan ada emiten baru AADI. Nah, mungkin itu bisa jadi emiten yang teman-teman juga bisa perhatikan nih di beberapa waktu ke depan. Nah, wah Mas, waktunya nggak kerasa sudah hampir jam 9 nih. Nah, mungkin untuk menutup pembicaraan kita pada malam hari ini, cukup seru sih dan cukup padat ya. Jadi kita bicara dari sisi fundamental makroekonomi global, domestik, dan juga dari sisi pergerakan IHSG ini kedepannya mau ngapain, kemana. Kita juga sempat diskusi juga tips trading saat market ini sedang tertekan lah, entah itu downtrend atau koreksi yang cukup dalam. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Arya tentang pembicaraan malam hari ini, teman-teman. Mungkin summary dan juga mungkin pesan-pesan khusus, mengingat memang kadang melihat saham itu turun dalam itu antara ini harga super diskon atau masih cenderung akan turun itu kan bisa jadi godaan juga. Mungkin juga kalau mau share sedikit tips-tipsnya boleh nih Mas. Ya, oke, silakan Mas. Oke, baik. Ini mungkin buat teman-teman yang investasi ya. Sedikit saran dari saya, kalau anda kan agak takut gitu melihat IHSG dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin ini pertama kalinya nih pengalaman pertama melihat IHSG turun dan sebagainya, saran saya cuma satu teman-teman. Teman-teman buka laptop atau dari HP teman-teman saat ini, buka IHSG, terus lihat chart IHSG. Habis lihat kita ngapain? Habis lihat teman-teman semua zoom out. Lihat bagaimana IHSG selama ini gitu. Bagaimana pergerakan IHSG selama ini. Dan kalau teman-teman setelah zoom out, pasti teman-teman akan lihat bagaimana IHSG itu naik, turun, tapi secara jangka panjang IHSG itu terus naik gitu, terus naik teman-teman gitu. Nah, jadi penurunan daripada IHSG beberapa bulan belakangan hanya satu bagian kecil daripada penurunan-penurunan yang sudah terjadi sekian lamanya gitu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman ya, kita harus melihat bagaimana masa lalunya ya, bahwa bahkan setelah COVID pun ya, di mana
apa namanya IHSG betul-betul tertekan ya dari krisis tadi, dan juga dari tahun 2008 ya ada krisis keuangan, IHSG selalu bangkit. Jadi kita harus belajar bahwa memang di setiap penurunan ini bisa kita jadikan peluang gitu, bisa kita jadikan peluang. Kita sebagai investor jangan terlalu takut, jangan terlalu apa namanya menjauhi market gitu. Justru ini bisa menjadi kesempatan buat kita semua, teman-teman semua. Jadi itu closing statement dari saya. Dan buat teman-teman semua, saya harap teman-teman ya apa namanya cuan selalu, terutama sehat selalu ya. Soalnya di sini di Jakarta, di Indonesia ya lagi musim hujan ya, memasuki musim hujan. Apa namanya trading dan cuan memang penting, tapi kesehatan jauh lebih penting teman-teman semua. Jadi semoga sehat selalu, semoga cuan selalu. Oke, mantap Mas. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Kalau market merah ya kita mungkin sama-sama nonton bola atau stand up comedy. Betul, Mas. Berat nih. Indonesia menang 2-0 nih terhadap Saudi Arabia. Betul. Jadi, apa lagi? Thank you untuk Mas Aryan hari ini, untuk sharingnya, untuk insight-insightnya mengenai market. Semoga ini semua bisa jadi input yang positif untuk teman-teman semua, jadi berkat untuk teman-teman semua. Dan kami juga mohon maaf kalau ada perkataan kami maupun juga mungkin beberapa hal yang kurang berkenan untuk teman-teman. Oke, untuk Bitalk malam hari ini sampai di sini dulu. Thank you teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan kita akan ketemu di Bitalk selanjutnya. Thank you Mas Aryan. Mantap. Thank you Mas William. Bye-bye. Bye.